ini harapannya apa Bang setelah pemberian surat ke DPR? Dipenuhi lah. Pertanyaan kalian macam mana? Dewan diri jadi dewan jurnalis. Sorry. Enggak usah itu di-cut ya, itu masuk ya. Ya udah Bang. Itu masuk ya. Dalam waktu dekat kira-kira tuntutan apa yang paling possible buat di Yang ada dalam 1 minggu ya. Kayaknya tim investigasi itu salah satu prioritas ya. Dan DPR kan bisa nyusun dari skala paling gampang gitu, paling cepat gitu, kayak penarikan militer dari penanganan sipil itu kan bisa diumumin sekarang. Wah, militer ditarik sipil nggak butuh waktu lah. Terus tim investigasi dibentuk, terus ya banyaklah di prioritas minggu itu, bukan hal yang sulit. Teman-teman nyusunnya pasti udah benar-benar lah. kira-kira kalau dari teman-teman yang menuntut 1728 ini itu udah ada omongan langsung ke pihak DPR-nya nggak? Saya tadi kan ada Pak Andre Rosiade juga kan itu. Enggak sih ya. Jadi rencananya tuh kawan-kawan ini cuma ngasih ke Satpam doang atau lewat jalur itu kan Cie. Oh jadi tadi ada anggota DPR datang itu Iya. rencana juga. Enggak terencana. Makanya kita suruh tunggu dulu, orang baru selesai ngomong gitu. Ya semoga itu bisa mempercepat ya, benar-benar mempercepat. Good gesture lah. Tapi gimana Bang biar aksi ini tetap sustain gitu? Ya tetap melakukan aksi kan. Aksi kan bisa dalam bentuk banyak. Kita juga nggak bisa maksa kehendak orang gitu. Semua orang punya batasan dan limitasi. Berusaha lah yang terbaik gitu loh. Dan berharap seadanya gitu. Jerome sama Kandia hari ini kan datang untuk menyerahkan surat. Nah kira-kira prioritas dari teman-teman tuntutan rakyat ini mana yang paling possible untuk diselesaikan oleh DPR dalam waktu dekat? Kalau menurut aku semua possible sih. Dalam 1 hari juga bisa. Kan udah pernah. Ya, setuju. Dan sebenarnya ini udah disampaikan walaupun secara informal ya, tapi sudah kami publish dan sudah digaungkan oleh teman-teman kami dan oleh rakyat tuh semenjak hari Senin. Yap. Jadi dalam seminggu ini sebenarnya udah harusnya ini semua sudah bisa terlaksana. Sangat bisa. Sangat visible. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Yang pasti tetap kawal terus guys. Sekarang udah banyak banget website yang dibuat secara organik maupun dibuat oleh organisasi. Jadi kita pantau terus aja. Menurut kalian, karena ini kita mau balikin lagi ke kalian, menurut kalian dari sini ada nggak ya nih yang udah bisa di checklist? Pokoknya harus tetap bersuara, tetap berisik. Mau gimana pun medianya, mau offline, mau langsung datang, mau bersuara di kampus, di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, suarakan gitu. Dan jangan saling judge dan tetap fokus. Karena banyak banget buzzer-buzzer dan narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah fokus. Salah satunya korbannya aku. Dituding, oh ini nggak ngecek ini nih, WhatsApp. Terus ada yang bilang, wah katanya pinter tapi kemakan jebakan kayak gini-gini. Padahal belum tahu juga. Kalau aku terima gimana tawarannya? Terus aku campaign beneran. Ya, jangan gampang terkecoh guys. ada beberapa pendapat publik juga yang melihat kalau tuntutan rakyat ini tidak menyuarakan semua aspirasi masyarakat, hanya mewakili aspirasi beberapa tokoh aja. Oke. Nah, tanggapan dan juga harapan ke depannya Kami sangat menerima masukannya dan kami pengen tegaskan kalau ini tuh semua sebenarnya living document ya. Jadi bisa terus kami tambahin terus tuntutannya, bisa jadi 17 plus 8 plus 4 plus 5. Semua orang feel free untuk masukin tuntutannya sendiri dan ikut menyuarakannya itu sendiri. Kayak kami bisa bantu kami akan bantu sebisa mungkin, dan di beberapa website juga sudah ada kolom feedback, jadi silahkan taruh aja feedbacknya. Ya. Kalau melihat sejarahnya bagaimana ini bisa dibentuk, ya kan ada sumber-sumbernya teman-teman. Ada sumber-sumber yang kelihatan di sosial media. Yang namanya sosial media yang muncul itu dan yang rame itu yang bisa ditangkap gitu. Jadi teman-teman di sini kami juga sangat terbuka, tadi dibilang kata Kak Fatia, dan terus justru aku seneng banget banyak yang bikin kayak harusnya kayak gini, harusnya nih yang ini nggak terlalu penting, harusnya diganti sama ini. Itu aku seneng banget. Yeah. Karena artinya sudah pada peduli gitu, sudah pada aware kalau kita tuh bisa menuntut sesuatu gitu. Cuma sebenarnya yang ini tuh bisa dibilang cukup mudah ya untuk dilakukan, dan kita jadi bisa melihat apakah mereka ini benar-benar mau kerja gak sih gitu. Mereka ini benar-benar bisa gak sih yang sesimpel ini dulu gitu. Kemarin aku lihat ada kayak hukum anti koruptor, ganti ketua partai politik, angka nolnya dihilangin dari rupiah, pakai redenominasi dan sebagainya. Itu it's a good idea, it's very good idea. Cuma
Kalau yang ini aja nggak bisa, jangan harap kita bisa ke yang lebih lagi dari ini. Gitu. Tanggal 28 Agustus, petisi dengan 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi, transparansi, dan keadilan. Dan terakhir, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami adalah menangkap esensi dari kegelisahan warga, dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Seperti yang aku sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara besar, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya? 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memilih pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati.
salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja? Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita, karena ya ini masalah negara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam. Mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai, karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini. Makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17+8+4+5 atau 17+8+45. Tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list, dan dikasih tracker pula. Jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Izinkan boleh ya ke depan. Saya, Pak Kawendra dan Erika dijelaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga wakil ketua DPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR pada saat tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri, dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Yang pertama, yang kedua, kita membuka diri, masukan dan aspirasi kita akan laksanakan. Sehingga juga tadi kemarin juga sudah sepakati hubungan kerja luar negeri juga di moratorium. Insya Allah kita akan dapat transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak, hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal
dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti.